Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elita, guru SMA Negeri 3 Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Praktik baik yang saya pilih yaitu motivator penulisan karya ilmiah siswa pada ekskul Elpir-Elkir di SMA N3 Batu Sangkar. Bimbingan yang saya berikan berhasil mengantarkan siswa ke tingkat nasional maupun internasional. Dan inilah beberapa karya ilmiah tersebut. Dalam pembelajaran, kadang saya menanyakan kesukaan dan kegemaran dari siswa-siswa, kemudian memberikan arahan-arahan agar mereka memupuknya supaya bisa mencapai keberhasilan dan menjadikannya prestasi. Dalam setiap tahun ajaran di sekolah, kami selalu memberikan angket pemilihan ekskul kepada siswa. Karena umumnya siswa-siswa yang baru tamat dari SLTP belum mengenal Elpir dan Elkir, makanya dalam melaksanakan pembelajaran, tidak lupa saya selalu menyelipkan gambaran-gambaran tentang karya ilmiah dan penelitian. Cerita-cerita tentang asiknya melaksanakan penelitian, berkarya, dan pergi lomba, juga cerita tentang keberhasilan senior-senior mereka. Saya juga menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang menakjubkan yang didapatkan. Saya memberi semangat dengan menjanjikan jika ada yang melaksanakan penelitian atau ikut lomba, apapun judulnya dan materinya, saya akan selalu membimbing mereka. Saya usahakan seandainya pun materinya di luar kemampuan saya, maka saya akan carikan pembimbing yang sesuai dengan materinya. Dengan catatan, saya selalu mendampingi serta ikut belajar juga bersama mereka. Dan jika berhasil, mereka juga bisa mendapatkan jalan mulus masuk perguruan tinggi sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Alhamdulillah, cerita dan rayuan saya sebagai pembimbing ekskul ada hasilnya, yaitu pada setiap penyebaran angket yang memilih untuk ekskul Elpir dan Elkir cukup banyak. Beberapa judul karya ilmiah yang berhasil mendapatkan juara dan penghargaan dan viral di media sosial juga di televisi. Yang pertama, Bipro Sierra, Biogas Production from Kaudong and 11 Grass. Yang kedua, helm anti ngantuk. Yang ketiga, Sconebox alat pembersih asap. Yang keempat, alat pendeteksi kerusakan pada mobil dengan aplikasi di HP. Yang kelima, Elkir di UAD Yogyakarta, pembuatan bioetanol dari kulit jagung. Yang keenam, pupuk organik dari cangkang telur. Yang pertama, Bipro Sierra. Salah satu karya ilmiah yang mendapatkan juara adalah Bipro Sierra pada ajang WISE, yang merupakan kompetisi online yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 September 2021. Bipro Sierra adalah pembuatan biogas dari rumput gajah dan kotoran sapi. Berikut dokumentasi proses pembuatan biogas dari rumput gajah. Pada tahap awal, siswa menghaluskan rumput gajah yang bisa dilihat pada gambar. Kemudian, dimasukkan ke dalam reaktor sederhana yang juga terlihat seperti pada gambar. Ini adalah abstrak karya tulis ilmiah yang ditampilkan. Selanjutnya, daftar isi. Alhamdulillah, tim karya tulis ilmiah SMA N3 Batu Sangkar mendapatkan medali emas dalam ajang WISE. Berikut dokumentasi dari tim pemenang. Untuk full paper mengenai karya tulis ilmiah Bipro Sierra bisa dilihat pada link berikut. Yang berikut, helm anti ngantuk. Ini adalah karya tulis ilmiah yang viral dan diliput oleh beberapa media seperti TVRI, Kompas TV, dan platform TikTok. Helm anti ngantuk merupakan helm yang dimodifikasi seorang siswa yang dilengkapi hardware serta software yang dilengkapi sensor yang mendeteksi pengendara yang mengantuk atau tertidur. Jadi, jika mata pengendara terpejam selama 2 detik atau lebih, maka helm akan mengeluarkan suara. Berikut sedikit proses cara kerja rangkaian alat yang dapat dilihat pada gambar, serta pengambilan data dari kepolisian. Ini salah satu tayangan yang mendapat 18.000 penonton di platform TikTok. Apakah kamu pengendara sepeda motor? Sering ngantuk, apalagi perjalanan pulang kerja? Wah, bahaya tuh. Makanya pakai nih helm pengusir kantuk. Ini bukan video promosi ya. Helm ini merupakan hasil modifikasi Fauza Aura, seorang siswi SMA di Tanah Datar, Sumatera Barat.
Helm ini dilengkapi dengan hardware serta software yang dapat melepas kantuk. Bagaimana bisa? Apakah ada air keluar dari helm untuk menyegarkan suasana? Bukan dong. Kalau gitu bisa bau helmnya. Dalam helm ini ada sensor yang mendeteksi pengendara yang mengantuk atau bahkan tertidur. Jadi, kalau mata pengendara terpejam selama 2 detik atau lebih, maka helm ini akan mengeluarkan suara dan getaran hingga pemakai helmnya terbangun. Kaget nggak tuh? Wah, cocok nih. Kamu suka ngantuk nggak saat ngendarain motor? Untuk full paper dapat dilihat pada link berikut. Masih pada pemuda pelopor keselamatan berlalu lintas, berikutnya adalah alat pendeteksi kerusakan pada mobil yang diliput TVRI. Bisa dilihat tampilan awal dari prototipe alat. Selanjutnya, alat pendeteksi yang siap dipakai dipasang pada mesin mobil. Berikut dokumentasi siswa yang diwawancarai TVRI. Inilah sensor pendeteksi kerusakan mobil yang diciptakan seorang siswa SMA di Kabupaten Tanah Datar. Sesuai dengan namanya, alat ini mampu mendeteksi secara dini kerusakan pada mobil. Cara kerjanya, alat ini memiliki 3 sensor. Sensor tegangan, arus, dan suhu yang akan mendeteksi kerusakan. Alat ini dihubungkan pada arus positif aki mobil yang tujuannya untuk menghidupkan modul Wi-Fi dan nantinya dihubungkan pada Android si pemilik mobil. Dari Android, si pemilik mobil melihat langsung bagaimana kondisi suhu, arus, dan tegangan. Tidak hanya mendeteksi saat kendaraan dalam keadaan berhenti, pemilik mobil juga bisa mendeteksi saat kendaraan berjalan atau maksimal 1 km. Alat ini menggunakan 3 sensor utama, yaitu sensor tegangan, sensor arus, dan sensor suhu yang akan mendeteksi faktor-faktor tadi di mobil. Nantinya akan disambungkan kepada kepalanya, yaitu ESP32. Nah, dari ESP32 yang telah mengandung modul Wi-Fi ini akan disambungkan ke dalam HP kita. Jadi kita bisa melihat bagaimana suhu mobil kita, arus dan juga tegangan pada mobil kita itu melalui HP saja, dan juga itu bisa dengan jarak yang jauh. Jadi misalnya mobil kita sudah bepergian beberapa kilometer, kita masih bisa memantau menggunakan device kita. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA 3 Batu Sangkar mengatakan inovasi teknologi kebaruan yang diciptakan oleh anak didiknya cukup banyak. Kreatifnya sangat tinggi, sehingga sekolah selalu menyediakan fasilitas, terutama sekolah mengenai pembiayaan yang paling bermasalah. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama dengan komite, dengan guru dan juga pimpinan, alhamdulillah masalah biaya juga dengan orang tua yang paling sering menjadi kendala-kendala. Namun pengembangan lebih lanjut terkendala besarnya biaya, khususnya penyediaan alat-alat. Saat ini pembiayaan hanya melalui kesepakatan komite, guru, dan orang tua siswa. Demikian laporan Erika Lidramarta, TVRI Sumatera Barat. Untuk full paper mengenai alat pendeteksi kerusakan pada mobil dapat diakses pada link berikut. Alat selanjutnya yaitu Sconebox. Adalah alat yang dirancang untuk dapat membersihkan asap, di mana proyek alat ini berhasil mendapat juara 3 pada ajang Fisik Festival Unan pada tahun 2022. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari proses pembuatan alat pembersih asap yang dilaksanakan di Laboratorium Unan serta bimbingan bersama dosen. Selanjutnya, saya tampilkan abstrak dan daftar isi dari karya tulis ilmiah Sconebox, serta dokumentasi presentasi siswa memperkenalkan alat yang telah dirancang untuk membersihkan asap. Terdapat sensor MQ2. Sensor MQ2 ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan asap. Nah, jika ada asap di sekeliling box ini, maka Untuk full paper mengenai Sconebox, alat pembersih asap dapat diakses pada link berikut. Saya sebagai siswa merasa termotivasi dengan adanya bimbingan penuh dari guru yang sangat bersemangat untuk mendapat hasil yang terbaik pada setiap kompetisi yang diikuti. Saya juga bisa mengeksplor diri saya dan menambah pengalaman serta memperluas wawasan dan yakin untuk terus bisa menghasilkan karya yang terbaik seterusnya. Refleksi saya sebagai guru pembimbing, saya senang dapat memberikan motivasi dan semangat kepada siswa untuk terus berkarya serta berjuang dalam kompetisi karya tulis ilmiah. Walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya akan berjuang dan terus belajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Demikianlah praktik baik ini, semoga bisa menginspirasi guru-guru dan siswa-siswa lainnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.